Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah masing-masing. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi semuanya dan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak video ini.
nabi dan rasul yang wajib kita ketahui berjumlah 25, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan percaya kepada nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Baiklah anak-anakku, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang makna rasul atau pengertian dari rasul. Rasul menurut bahasa yaitu adalah utusan atau biasa disebut dengan suruhan. Sedangkan rasul menurut istilah yaitu seorang laki-laki mulia yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Jadi, seorang rasul pasti berjenis kelamin laki-laki. Jika ada seorang perempuan mengaku-ngaku menjadi rasul, pasti itu bohong, karena rasul berjenis kelamin laki-laki. Dan anak-anakku sekalian, jika zaman sekarang ada seorang laki-laki yang mengaku-ngaku menjadi rasul, apakah kalian percaya? Ya, jawabannya tidak, karena Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para rasul yang biasa dijuluki dengan Khotamul Anbiya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, anak-anakku, di sini dijelaskan perbedaannya yaitu seorang nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 48 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim para rasul ke bumi ini untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan kepada umatnya. Selain itu, tugas rasul juga memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena tugas rasul sangat berat, jadi rasul harus memiliki beberapa sifat. Sebelum kita bahas materi tentang sifat-sifat rasul, kita tonton video ini dulu. Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Lala. Selamat menonton dan semoga bermanfaat ya. Artinya
Nah, anak-anakku, dari video tadi sudah dijelaskan tentang sifat-sifat Rasul. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur atau benar. Dan yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir adalah fatonah, yang artinya cerdas. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah sifat mustahil bagi Rasul, atau sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Yang pertama yaitu sifat kizib, yang artinya dusta. Tidak mungkin seorang Rasul memiliki sifat dusta, karena Rasul memiliki sifat sidik, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat khianat, karena Rasul memiliki sifat amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang nomor 3 yaitu khitman, yang artinya menyembunyikan. Sangat mustahil jika seorang Rasul memiliki sifat khitman, karena sifat Rasul yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan wahyu kepada para umatnya. Dan yang terakhir sifat yang mustahil bagi Rasul yaitu baladah, yang artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul memiliki sifat tersebut, karena Rasul memiliki sifat fatonah, yang berarti cerdas. Lanjut ya anak-anak, yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul yaitu al-ardul basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia lainnya, seperti rasa lelah, rasa capek, rasa mengantuk, rasa lapar, rasa haus, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu contoh-contoh sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu contoh sifat sidik. Nah, anak-anakku, dari gambar tersebut dijelaskan ada seorang anak laki-laki yang memakai seragam sekolah. Dia bernama Manaf, dan di depannya adalah seorang gurunya. Manaf berbicara sopan kepada gurunya. Nah, anak-anakku, ini mencerminkan atau mencontohkan sifat sidik. Ibu berharap anak-anakku bisa mencontoh dan mengamalkan sifat yang dimiliki oleh Manaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu contoh sifat amanah. Nah, dari gambar tersebut dijelaskan seorang perempuan yang memakai jilbab bernama Ibu Khadijah, dan seorang anak laki-laki yang memakai topi membawa paket JNE itu bernama Bilal. Bilal dan Ibu Khadijah adalah tetangga. Ceritanya, pada suatu hari Ibu Khadijah mendapatkan kiriman paket dari JNE, dan di waktu itu Ibu Khadijah lagi pulang ke kampung halaman karena ibunya lagi sakit. Jadi kurir JNE yang mengantarkan paket bingung mau ditaruh di mana paket ini. Akhirnya kurir JNE tersebut bertemu dengan Bilal dan menitipkan paketan Ibu Khadijah kepada Bilal. Setelah beberapa hari, Ibu Khadijah kembali ke rumahnya. Nah, seperti gambar itu, Bilal mengantarkan paket Ibu Khadijah ke rumahnya. Nah, anak-anak, sikap yang dicerminkan oleh Bilal mencontohkan sifat amanah. Ibu berharap anak-anakku bisa mencontoh dan mengamalkan sifat yang dimiliki oleh Bilal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh selanjutnya yaitu sifat tabligh. Dari gambar tersebut, seorang anak perempuan yang memakai jilbab itu bernama Zainab, dan di samping Zainab adalah ayahnya. Dari gambar tersebut, ayah Zainab menyampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada putrinya. Ibu berharap anak-anak bisa mencontoh dan mengamalkan sifat tabligh seperti ayahnya Zainab.
seperti menasihati teman-temannya atau adik-adiknya jika ada perbuatan yang salah atau perbuatan yang kurang pantas. Selanjutnya yaitu sifat fatonah. Dari gambar tersebut dijelaskan ada seorang adik kakak yang bernama Umar dan Utsman yang sedang belajar bersama. Ini mencerminkan atau mencontohkan sifat fatonah. Ada pepatah yang mengatakan rajin, pangkal, pandai. Jadi anak-anakku, ibu berharap kalian semuanya tetap semangat dan rajin belajar walaupun belajarnya di rumah masing-masing. Tetap semangat mencari ilmu walau kondisi pandemi seperti saat ini. Ada hadis yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis tersebut menerangkan bahwa menuntut ilmu itu wajib dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Seperti kondisi saat ini, tetap wajib menuntut ilmu. Tetap semangat ya anak-anakku. Nah anak-anakku, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ulul azmi. Jadi ulul artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya keteguhan atau tekad. Jadi ulul azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, kesabaran yang sangat luar biasa. Rasul-rasul yang memiliki gelar ulul azmi yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah anak-anakku sekalian, itulah tadi penjelasan mengenai materi kita yang berjudul mengenal Nabi dan Rasulullah. Sebelum ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, ibu ingin menyampaikan pesan kepada anak-anakku, yaitu anak-anak harus bisa mencontoh keempat sifat Nabi dan Rasul itu. Jadi anak-anak harus bisa mengamalkan sifat-sifat tersebut, yaitu menjadi orang yang sidik, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang tabligh, dan yang pastinya menjadi orang yang fatonah, yang berarti cerdas dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum ibu akhiri materi pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ila liqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.